Halo, di video kali ini kita akan bahas tentang desentralisasi perusahaan pada PT Citra Mitra Nusantara. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, dapat disimak video pembahasannya berikut ini. Apa itu desentralisasi perusahaan? Di sini kita akan membahas tentang pengertian, faktor-faktor, tujuan, dan alasan-alasan dari desentralisasi. Bagian yang pertama yaitu pengertian desentralisasi secara umum. Menurut Patrick Seals, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. Nah, dari pengertian desentralisasi secara umum kita bisa mengetahui pengertian desentralisasi perusahaan. Desentralisasi perusahaan adalah memberikan lebih banyak wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahan. Yang kedua yaitu tujuan desentralisasi dalam perusahaan adalah untuk mendorong fleksibilitas. Itu membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang pada gilirannya dapat mempercepat respon. Selain itu juga untuk meningkatkan pemberdayaan. Desentralisasi memberi staf garis depan kekuatan, wewenang, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan segera. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Faktor-faktor di sini terdiri dari 6 faktor, yaitu yang pertama, filsafat manajemen, yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi, yang keempat, penyebaran geografis organisasi, yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, dan yang keenam, yaitu kualitas manajer. Dari faktor-faktor inilah yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Bagian yang keempat, yaitu alasan-alasan melakukan desentralisasi. Yang pertama, kemudahan untuk pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan fokus manajemen pusat. Dengan mendesentralisasi keputusan-keputusan operasi, manajemen pusat bebas berperan dalam upaya perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan melatih dan memotivasi manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer pada jenjang yang lebih tinggi. Manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang boleh dipromosikan. Yang keempat yaitu kemudahan untuk meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang terdesentralisasi, margin laba keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan berbagai divisi. Baik, setelah kita membahas desentralisasi secara umum maupun desentralisasi pada konsepnya, kini kita harus membahas desentralisasi bila diterapkan pada sebuah perusahaan. Perusahaan yang akan dibahas kali ini yaitu pada PT Citra Mitra Nusantara. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, dapat simak video berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desentralisasi dalam PT Citra Mitra Nusantara. Sistem desentralisasi adalah lawan dari sistem sentralisasi, di mana terjadi pembagian kekuasaan yang jelas antara kantor pusat dengan kantor-kantor operasional cabang. Desentralisasi adalah sistem distribusi tugas, kewajiban, dan kewenangan. Kantor pusat konsentrasi kepada kebijakan utama, dan kantor cabang konsentrasi kepada kebijakan pelaksanaan. Selanjutnya, perusahaan PT Citra Mitra Nusantara saat ini beroperasional dari 4 lokasi, yaitu pertama, kantor pusat atau Gold 8D21 dan Taman Tekno. Kedua, Karawang Bridge Office. Ketiga, Bekasi Bridge Office. Dan keempat, Tangerang Bridge Office.
Lokasi tersebut akan terus berkembang dengan pembentukan cabang-cabang operasional lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya memperkenalkan sistem desentralisasi dalam operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, strategi Development Division sedang menggondok sistem desentralisasi bertahap akan diterapkan di organisasi CMN. Ini adalah kesempatan baik untuk perusahaan dapat melaju cepat maupun untuk personal karyawan karena akan terbuka posisi potensial yang harus diisi di kantor pusat maupun di kantor cabang. Teman-teman, sekuat apapun organisasi dan sistem, menjadi sia-sia tanpa people yang kuat. Faktor sumber daya manusia tidak pernah lepas dari perilaku sikap, kapasitas, dan kompetensi. Halo, bagaimana dengan pembahasan tadi? Apakah kalian sudah paham mengenai desentralisasi dalam perusahaan? Dari pembahasan tadi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, menerapkan desentralisasi, terdapat banyak kemudahan yang diperoleh dalam perusahaan. Dan yang kedua, dapat membantu operasional perusahaan. Sekian dari pembahasan kami kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.